546 bukan membantu kamu. Untuk kata-kata Amandamu, Ricky Mo tidak mengangguk ataupun menggelengkan kepalanya. Amandamu berpikir sejenak dan berkata, jadi, selama kami mengetahui di mana Kerwin Lee sekarang, juga dapat menemukan Ken Zhou Li. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam, lalu berdiri dan berkata, aku akan pergi ke perusahaan, masih banyak urusan yang belum ditangani. Amandamu hampir mengangguk, dan memikirkan sesuatu lagi, berkata, tunggu sebentar. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan meneruskan surat di ponsel Ricky Mo ke kotak suratnya sebelum mengembalikannya ke Ricky Mo. Ricky Mo mengambil telepon dan pergi dengan mantelnya. Amandamu mengambil telepon ke atas, mengambil komputernya, dan pergi ke ruang kerja Ricky Mo. Dia belum selesai membaca email barusan, tetapi hanya setengah dari itu. Di belakang adalah beberapa pengalaman pribadi Kerwin Lee, dari sekolah mana ia lulus dan di mana ia bekerja. Yang mengejutkan Amandamu, pekerjaan Kerwin Lee ternyata adalah koki bintang 5. Ini sama sekali berbeda dari karir Ken Zhou Li. Tidak peduli apa yang Kerwin Lee lakukan, dia memaksa Ken Zhou Li pergi, pasti dia memiliki tujuan tersendiri. Kedua saudara itu mungkin baru saja saling bertentangan dan menutup pintu mereka untuk membuat keributan kecil, tetapi Amandamu merasa bahwa agar aman, dia masih harus melihat Ken Zhou Li yang aman dan sehat, barulah dirinya bisa tenang. Amandamu meletakkan telepon di samping, menyalakan komputer, dan menemukan hotel bintang 5 tempat Kerwin Lee bekerja. Dia mengambil pena dan menuliskan alamat di buku catatannya. Amandamu memeriksa penerbangan baru-baru ini lagi, dan terpaksa sedikit sibuk. Tanpa mengetahui pikiran Ricky Mo, Amandamu akan menyalahkan Ricky Mo karena tidak masuk akal, tetapi sekarang, dia tidak rela nyalahkannya lagi. Memang benar bahwa Ricky Mo bersedia membantunya memeriksa Kerwin Lee, tetapi dalam analisis akhir, itu juga harus menjadi urusannya. Tatapan Amandamu kembali ke layar, dan mouse di tangannya menggesekkan tiket pesawat untuk terbang ke sisi lain samudera besok pagi. Tanpa basa-basi lagi, semakin cepat hal-hal diproses, semakin baik. Setelah memesan penerbangan, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Emeline Qin, aku akan pergi ke luar negeri besok. Aku ingin merepotkanmu untuk membantu aku menemukan seseorang untuk mengajukan visa. Ketika Emeline Qin mendengarkannya, seluruh orang itu menangani keadaan pemarah, Nyonya, kamu terlalu menganggap aku hebat. Benar-benar mengira aku adalah orang yang berkuasa dan serba bisa. Amandamu tidak menyela Emeline Qin, hanya setelah dia selesai berbicara, dia perlahan bertanya Emeline Qin, apakah kamu bisa bantu? Kamu benar-benar, Emeline Qin tidak bisa berbuat apa-apa, bantu. Kenapa tidak membantu? Terima kasih. Amandamu tahu bahwa Emeline Qin memiliki jaringan orang yang luas, dan akan benar untuk menanyakan hal semacam itu padanya. Pada saat ini, Emeline Qin menyadari setelah itu, apa yang kamu lakukan pergi ke luar negeri. Naskah, The Lost City 2, sudah ditulis sampai mana? Kamu beri aku. Jawabannya adalah nada sibuknya ketika telepon ditutup. Emeline Qin. Malam itu, ketika Ricky Mo kembali, Amandamu sudah menyiapkan makan malam. Setengah dari hidangan adalah hidangan favorit Ricky Mo. Amandamu duduk di meja makan dan menatapnya sambil tersenyum. Ricky Mo melonggarkan dasinya, menyerahkan jaket itu kepada pelayan, duduk di depan Amandamu, dan bertanya, untuk apa ini? Amandamu tersenyum sedikit, terima kasih untuk kamu karena telah membantu aku memeriksa Kerwin Lee. Bukan membantu kamu, kata Ricky Mo kosong. Amandamu mengangkat alis. Ricky Mo menundukkan kepalanya dan mengambil sumpit, dan kemudian menambahkan kalimat lain, urusanmu, bukankah itu urusanku juga? Amandamu terkejut, mengambil mangkuk di depannya, mengisinya dengan setengah kecil sup, menaruhnya di depannya, tidak berbicara, hanya menatapnya sambil tersenyum. Ricky Mo menyipitkan matanya dan menatapnya tiba-tiba, berkata tiba-tiba, begitu perhatian, kamu pasti ada maksud tertentu. Aku sudah katakan sebelumnya, ini untuk berterima kasih kepada kamu, mana ada maksud tertentu. Amandamu menatapnya dengan marah, dan kemudian mengambil kembali tatapannya. Sebenarnya di dalam hatinya sangat gugup. Dia sedikit khawatir bahwa Ricky Mo akan melihat apa yang telah dia merencanakan untuk pergi ke luar negeri untuk menemukan Kerwin Lee sendirian. Untungnya, Ricky Mo tidak terus melanjutkan masalah ini lagi, hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Keesokan paginya, ketika Ricky Mo bangun, Amandamu juga mengikuti. Sementara Ricky Mo mengikat dasinya, dia berjalan mendekat dan menarik dasinya untuk membantunya mengikatnya. Kemudian,
Begitu dia mengangkat matanya, dia melihat Ricky Mo menatapnya dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak jelas. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Amanda Mu memimpin dan bertanya kepadanya, kenapa? Ricky Mo tidak berbicara, tetapi memegang kepalanya dengan satu tangan dan mencium. Amanda Mu menegang, tetapi dengan cepat melunak dan membiarkan Ricky Mo menciumnya dengan patuh. Ciuman panjang berakhir dan Ricky Mo menyentuh wajahnya, apakah kamu pergi hari ini? Seharusnya begitu, Amanda Mu mengangguk. Suara Ricky Mo luar biasa lembut, bisakah kita pergi bersama? Aku bisa mengantarmu dulu. Matanya gelap dalam, memberi Amanda Mu merasa ada bersalah. Amanda Mu tidak melihat terlalu jauh, menghindari tatapannya, meraih rambut panjang di telinganya. Tidak, kamu pergi dulu, aku harus menunggu Joanna Mo untuk bangun baru pergi. Cuaca semakin dingin setiap hari, dan Joanna Mo juga mulai turun dari tempat tidur. Ketika Ricky Mo pergi di pagi hari, dia belum bangun. Ricky Mo hanya berkata pelan, terserah kamu. Dan tidak berkata lain lagi. Setelah mengantar Ricky Mo, dan Amanda Mo pergi menemui Joanna Mo. Joanna Mo sudah bangun, dan membiarkan pelayan membantu dia pakai baju. Joanna. Begitu dia melihat Amanda Mo, dia menyipitkan matanya dan tersenyum, Ibu. Sudah bangun. Amanda Mu duduk di samping tempat tidur, ibu punya urusan dan harus pergi jauh. Akan butuh waktu untuk kembali, kamu patuh di rumah. Joanna Mo bertanya kepadanya, apa pakai pesawat? Dia telah melihat kartun dan tahu bahwa dia harus terbang jauh. Ya, Joanna bahkan tahu ini, sangat cerdas. Amanda Mu menyentuh kepalanya. Joanna Mo mendengar kata-kata itu dan matanya berbinar, aku juga akan terbang. Di masa depan, aku akan mengajak kamu. Tidak mau. Ibu tidak membohongi kamu. Kalau punya kesempatan, benar-benar akan membawa kamu naik pesawat. Meskipun Joanna Mo enggan, dia mengangguk terbuka dan berkata dengan enggan, oke. Amanda Mu menenangkan Joanna Mo dan pergi dari villa. Ketika dia datang ke sini untuk tinggal di Ricky Mo, dia tidak membawa barang bawaan, dia sekarang pergi ke rumah lama untuk mengambil barang bawaannya. Tanpa diduga, sedikit keegoisan pada saat itu, tetapi memberinya kenyamanan. Jika dia berjalan dengan barang-barang dari Ricky Mo, pengawal di villa pasti akan memberitahu Ricky Mo, dan ketika dia belum tiba di bandara, mungkin dia akan ditangkap kembali oleh Ricky Mo. Sesampainya di rumah yang disewanya dulu, Amanda Mu dengan cepat mengepak barang bawaannya dan pergi ke bandara. 547 Biarkan dia pergi jika dia ingin pergi. Di bandara, Amanda Mu mengendarai mobil ke tempat parkir dan keluar dengan membawa barang bawaan. Dia melewati keamanan dan menunggu di ruang tunggu untuk naik pesawat barulah menelepon Ricky Mo. Setelah panggilan tersambung, Amanda Mu memimpin dan bertanya, apakah kamu sibuk? Suara dalam Ricky Mo datang dari sana, tidak sibuk. Amanda Mu menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba bertanya dengan keras, kamu ada di bandara. Amanda Mu merasakan kejutan di hatinya, dan dia benar-benar terdiam. Ricky Mo tampaknya tidak punya rencana untuk mendengarkannya, dan bertanya langsung, apakah akan naik? Ya, Amanda Mu mengatakannya dengan kaku. Kamu kenapa? Dia ingin bertanya kepada Ricky Mo bagaimana dia tahu dia ada di bandara dan sudah berada di pesawat. Dia secara khusus menemukan sudut di mana dia hampir tidak bisa mendengar pemberitahuan suara dan memanggil Ricky Mo. Ricky Mo memotong kata-katanya, semoga aman sampai tujuan. Ricky Mo, kamu pergi ke pesawat dulu. Baik. Amanda Mu menutup telepon dan menatap telepon dengan sedikit gugup. Seperti yang diharapkan, kemarahan Ricky Mo tidak muncul, dia bahkan mengingatkannya untuk pergi ke pesawat terlebih dahulu. Amanda Mu membuka kembali log komunikasi dan mengkonfirmasi bahwa nomor telepon yang baru saja dihubungi memang nomor telepon Ricky Mo, dan kemudian dia mengembalikan telepon itu ke dalam sakunya. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, pemberitahuan suara sudah mendesak naik. Amanda Mu naik ke pesawat dan masih memikirkan reaksi Ricky Mo di telepon. Dia terlalu tenang, dan ketenangan itu melebihi harapannya. Perusahaan Mo, kantor presiden. Mendengar suara dari telepon menandakan teleponnya ditutup, Ricky Mo mengambil telepon ke depannya dan melihatnya selama 2 detik, kemudian, seolah-olah akhirnya pecah, dia membuang telepon itu. Ketika Ricky Mo baru saja menjawab telepon Amanda Mu, Donnie merasa ada yang salah. Ternyata menahan kemarahan.
Doni tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Muda, karena kamu tidak ingin membiarkan Nyonya Muda pergi sendirian, mengapa tidak menyuruh orang menghentikannya? Aku sudah jelas mengatakan bahwa urusannya adalah urusan aku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan Ken Zoli? Ricky mau mencibir, ekspresinya sedikit cemberut, biarkan dia pergi jika dia ingin pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk mengikutinya. Doni sedikit mengangguk, iya. Dia telah mengikuti Ricky Mo selama bertahun-tahun dan tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Ricky Mo sepenuhnya, tetapi dia pikir dia mengenal Ricky Mo dengan sangat baik dalam hubungannya dengan Amanda Mu. Mengenai Amanda Mu, tidak peduli Ricky Mo mengatakan begitu menyeramkan dan kejam, tetapi pada akhirnya itu tetap kejam. Tidak peduli masalah apa itu, dan kapan itu, semuanya sama. Hal-hal baik itu lama prosesnya. Doni menatap Ricky Mo dan bertanya ragu, Tuan Muda, jika tidak ada yang lain, aku keluar dulu. Ricky Mo tidak berbicara, dan Doni keluar. Pesawat Amanda Mu tiba di tujuannya keesokan paginya. Setelah terbang selama lebih dari 10 jam, Amanda Mu sedikit lelah, tetapi semangatnya tidak berkurang. Dia naik taksi dan menelepon Ricky Mo. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Dia akan berbicara, dan suara Doni berdering di telepon, Nyonya Muda, Tuan Muda sedang berbicara dengan orang, dan jika kamu punya sesuatu untuk diberitahu kepada Tuan Muda, silahkan bilang ke aku. Amanda Mu membeku sesaat, mendengarkan dengan saksama, dan masih mendengar suara latar belakang yang bising di telepon. Baru kemudian dia ingat bahwa ada jeda waktu di China, dia ada di sini di pagi dan malam hari di China. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Doni, kalian ada di luar. Di Jade Imperial, ada makan malam, dan aku keluar menemani Tuan Muda. Oh, Amanda Mu terdiam sebelum bertanya, apakah Ricky mau minum bir? Doni melirik ke celah pintu dan memandang Ricky Mo yang sedang bersulang dengan seseorang, dan berkata, minum sedikit. Jangan biarkan dia minum terlalu banyak, aku tutup dulu, selamat tinggal. Selamat tinggal Nyonya Muda. Ketika Amanda Mu menutup telepon, Doni mengambil ponsel dan kembali ke ruang pribadi dan menyerahkannya kepada Ricky Mo. Ricky Mo mengambil ponsel tanpa bertanya terlalu banyak, dan Doni secara sadar menyampaikan kata-kata Amanda Mu kepadanya, Nyonya Muda menyuruh kamu minum lebih sedikit. Oh, Ricky Mo mencibir, emosi di wajahnya sulit untuk dilihat. Doni tidak berkata apa-apa lagi, dan duduk di sebelahnya. Ada apa? James Gu mencondongkan tubuh ke arah Ricky Mo dan bertanya kepadanya, kamu dan Amanda bertengkar lagi. Ricky Mo meliriknya, kamu yang bertengkar. Dalam keadaan normal, kamu bisa keluar untuk ikut makan bersama denganku. Lalu kamu ingin bilang tidak bertengkar dengan Amanda, maka aku tidak percaya. James Gu selesai, mengangkat dagunya lagi, dan menatap Doni, Doni, coba kamu bilang apa itu benar. Doni tidak berbicara, hanya tersenyum. Makan malam hari ini, awalnya James Gu yang mengundang makan bersama, tetapi ketika Ricky Mo akan datang, ia mencari alasan untuk mereka yang tidak ada hubungannya dan mengatur ulang mereka berkumpul bersama, dan ia sendiri tetap dengan Ricky Mo untuk minum. Sejak memiliki Amanda Mu, dia ingin membuat janji dengan Ricky Mo, itu tidaklah mudah. Apalagi sekarang, bahkan sudah berinisiatif untuk membuat janji dengan Ricky Mo, itu malah lebih sulit. Kecuali, Ricky Mo dan Amanda Mu bertengkar dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Jadi, tidak heran dia akan bertanya kepada Ricky Mo apakah dia telah bertengkar dengan Amanda Mu lagi. Ricky Mo terlalu malas untuk menghiraukan dia, mengambil botol anggur, mengisi gelasnya dan gelas James Gu dengan anggur, dan kemudian mengambilnya untuk diminum. James Gu mengerutkan kening dan membujuknya, kamu kurangi minumnya. Amanda Mu memesan hotel bintang 5 tempat Kerwin Lee pergi bekerja. Hotel bintang 5 ini memiliki sejarah bertahun-tahun dan juga terkenal di negara M. Banyak orang yang datang ke sini untuk pariwisata pada dasarnya akan tinggal di hotel ini. Amanda Mu hanya tahu bahwa Kerwin Lee adalah koki di sini, tapi dia tidak jelas apakah itu kepala koki, pemilik restoran, atau posisi lainnya. Jika dia ingin melihat Kerwin Lee, dia harus memikirkan cara. Ketika pelayan mengirimnya ke kamar hotel, Amanda Mu sengaja meletakkan ponsel di sudut meja, dan ketika pelayan berbalik, dia menabrakkan ponselnya ke lantai. Pelayan cepat-cepat mengangkat ponselnya dan meminta maaf. Bahkan, lantainya ditutupi karpet, dan ponselnya tidak rusak. Tapi Amanda Mu sedang mencari sesuatu hari ini, jadi menggunakan ini untuk bermain. Apakah orang-orang di hotel kalian sangat ceroboh? Panggil pengurus kalian.
Amandamu pura-pura tidak masuk akal. Pelayan tidak punya pilihan selain memanggil manajer kamar. Nona, aku minta maaf karena kesalahan staf kami membuat kamu tidak senang. Kami akan... Oke, Amandamu melambaikan tangannya dan duduk di sofa dengan gerakan yang sangat arogan. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku mendengar dari seorang teman yang pernah tinggal di hotel kalian, kalian memiliki koki orang timur di sini. Makanan yang dimasak sangat lezat, aku ingin memesan makanan yang dia masak, jika kalian memenuhi persyaratanku, aku tidak peduli tentang masalah ini lagi. 548 aku bisa mengajakmu untuk menemuinya. Manajer kamar mendengarkan Amandamu dan berkata, kami memiliki beberapa koki orang timur di sini. Tidak tahu yang mana yang kamu maksud. Amandamu mengangkat matanya sedikit, yang dengan nama belakang Li. Manajer itu mengidealkan dan berkata, sangat menyesal, bahwa Guru Li sedang berlibur. Libur. Manajer mendengar pertanyaan Amandamu dan dengan cepat berkata, dia adalah koki orang timur paling populer, dan aku memiliki kesan mendalam padanya, jadi aku juga tahu tentang liburnya. Lalu kapan dia akan kembali bekerja? Aku tidak terlalu jelas, lagi pula dia bukan orang bagian mengurus kamar. Ketika Amandamu datang, dia siap secara mental, jadi ketika dia mendengar bahwa Kerwin Li sedang berlibur, dia tidak terkejut. Kerwin Li dapat membawa Kenzo Li ke luar negeri, pasti dia bukanlah orang biasa. Amandamu tentu saja berpikir menemukannya adalah hal yang tidak mudah. Masalah menemukan Kerwin Li, harus berpikir panjang. Amandamu tinggal di hotel selama beberapa hari, tetapi Kerwin Li tidak kembali ke hotel untuk bekerja. Dan beberapa hari ini, dia dan Ricky Mo hampir tidak memiliki kontak. Dia merasa tidak bisa duduk diam dan harus mencari jalan. Amandamu merasa bahwa Kerwin Li mungkin tahu bahwa dia datang ke negara M dan masih tinggal di hotel tempat dia bekerja. Jika ini masalahnya, dia merasa perlu mengganti tempat. Dini hari berikutnya, Amandamu sudah siap untuk check out. Dia baru saja meninggalkan lift dan belum melihat orang-orang di luar. Dia mendengar seseorang berkata, Li, ini nonamu yang ingin menyuruhmu memasak. Amandamu mendongak dan melihat manajer kamar pertama, di sebelahnya, berdiri seseorang yang hampir identik dengan Kenzo Li. Ketika dirinya menatapnya, dia juga menatapnya. Amandamu menyipitkan matanya sedikit dan memimpin dengan berkata, kamu adalah Kerwin Li. Kerwin Li menundukkan bibirnya dan tersenyum, wajah itu benar-benar Kenzo Li yang lain. Dia berkata perlahan, nonamu, kita bertemu lagi. Suaranya sangat mirip dengan suara Kenzo Li. Jika tidak mendengarkan dengan cermat, tidak dapat mendengar perbedaan antara dia dan Kenzo Li. Suara Kenzo Li terdengar relatif santai, dan suara Kerwin Li membawa beban yang tampaknya berat, seperti Ricky Mo terkadang berbicara dengan nada ini. Amandamu berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu menantikan kita untuk bertemu lagi. Itu benar, Kerwin Li selesai berbicara sebelum berbicara lagi, pasti nonamu sangat ingin minum kopi bersama aku. Tentu saja, tujuan Amandamu adalah untuk menemukan Kerwin Li dan memahami keberadaan Kenzo Li. Karena Kerwin Li secara aktif mengundangnya untuk minum kopi, bagaimana dia bisa menolak? Ketika Amandamu dan Kerwin Li berkomunikasi, mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, manajer tidak bisa memahaminya, dan menatap kosong ke Kerwin Li, Li, kalian. Kerwin Li menoleh dan berkata dalam bahasa Inggris kepada manajer, aku harus pergi dulu. Amandamu juga membawa koper di tangannya. Dia mendorong koper itu kepada manajer departemen rumah tangga, kamu tolong aku bawa ini kembali ke kamar. Aku harus tinggal selama beberapa hari lagi. Aku akan kembali paling lambat saat makan malam. Dan ingat untuk mengantar makanan untukku, masih sama seperti sebelumnya. Manajer itu mengangguk, oke. Amandamu mengatakan ini dengan sengaja kepada Kerwin Li. Dia dengan Kerwin Li keluar bersama sekarang. Jika dia tidak kembali pada malam hari, itu pasti Kerwin Li melakukan sesuatu padanya, yang menyebabkan dia tidak kembali. Meskipun Kerwin Li tidak punya alasan untuk menyakitinya, itu selalu benar untuk berhati-hati. Amandamu dan Kerwin Li menemukan kedai kopi di dekat hotel dan duduk untuk mulai berbicara. Mereka berdua duduk berhadapan, dan Amandamu tidak bisa menahan diri untuk melihat Kerwin Li dua kali. Kerwin Li, seperti hari itu, mengenakan gaun hitam dan tampak serius dan dalam. Dengan cara ini, dia dapat dengan jelas melihat perbedaan antara dia dan Kenzo Li. Mungkin juga karena identitasnya telah terungkap, dan dia tidak akan lagi menutupi dirinya dan dengan sengaja mempelajari Kenzo Li. Malam itu, ketika dia dan Ricky mau pergi ke rumah Kenzo Li, Kerwin Li seharusnya dengan sengaja mempelajari penampilan Kenzo Li, dan ingin lolos.
Dan dia juga berhasil. Memikirkan hal ini, ekspresi Amandamu tidak bisa tidak berubah. Jika dia mengenali malam itu, dia bukan Kenzo Li, maka Kenzo Li tidak akan dibawa pergi secara paksa. Kerwin Li mendorong menu ke Amandamu dan memberi isyarat, silakan, ke arah Amandamu, para wanita duluan. Mengabaikan keseriusan tubuhnya, dan kata-katanya serta perbuatannya memang terlalu mirip dengan Kenzo Li, dan sangat mungkin untuk berpura-pura menjadi Kenzo Li. Amandamu mengambil napas dalam-dalam dan memesan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Keduanya menyelesaikan pesanan, dan sebelum kopi datang, Amandamu bertanya kepadanya, bagaimana dengan Kenzo Li? Bukankah lebih baik minum secangkir kopi bersama? Mengapa nonamu mengubah wajahnya sebelum secangkir kopi ini? Nada bicara Kerwin Li lambat dan dia terlihat sangat santai. Amandamu menundukkan bibirnya, menunjukkan senyum yang tidak tulus, setelah minum kopi, akankah kamu berkata? Maka kamu harus minum kopi sebelum berbicara. Begitu kata-kata Kerwin Li keluar, pelayan membawa kopi mereka. Kerwin Li memesan kopi hitam tanpa tambahan gula atau susu. Amandamu memesan latte. Keduanya duduk berhadap-hadapan, dan suasananya sangat aneh. Kerwin Li minum secangkir kopi selama 1 jam dan menunggu sampai kopi benar-benar dingin sebelum dia minum kopi terakhir. Segera setelah itu, dia berkata, kamu pulih dengan sangat baik, Kenzo Li merawatmu dengan baik. Ada banyak informasi dalam kalimat Kerwin Li. Kamu tahu apa yang terjadi di pulau itu? Amandamu tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya bertanya-tanya apakah Kerwin Li benar-benar tahu apa yang terjadi di pulau itu. Tentu saja aku tahu, Kerwin Li selesai, dan sepertinya tahu bahwa Amandamu tidak mempercayainya. Dia menambahkan, dulu orang yang menyelamatkan kamu seharusnya aku, tetapi Kenzo Li ada di depanku. Amandamu menemukan, apa yang dikatakan Kerwin Li, dirinya tidak mengerti apa-apa. Dia curiga bahwa Kerwin Li sengaja mengatakan kata-kata ini, membuatnya benar-benar tidak dapat dipahami, dan pada saat yang sama membangkitkan rasa ingin tahunya dan mengubah topik pembicaraan. Amandamu tidak berani bersantai lagi, dan menegakkan badan dan bertanya, bagaimana dengan Kenzo Li? Kerwin Li mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku benar-benar tidak mengira kamu akan mengejar negara M, nampaknya kamu masih peduli pada Kenzo Li. Menjadi orang harus tahu membalas budi, tidak peduli siapa yang mengambil Kenzo Li hari ini, aku akan mengejar sampai ke negara M. Amandamu mengatakan ini dengan nada yang sangat serius. Keheranan di wajah Kerwin Li bahkan lebih buruk, dan dia dengan cepat kembali tenang. Jari telunjuknya mengetuk meja, lalu perlahan berkata, aku bisa mengajakmu menemuinya. 549 Semacam ritual. Wajah Amandamu sedikit lamban, dan kegembiraan di hatinya hanya menyebar sesaat, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi tidak senang. Dia tahu bahwa Kerwin Li tidak akan pernah membawanya ke Kenzo Li dengan mudah. Kerwin Li melihatnya ragu-ragu dan tersenyum, kenapa? Kamu tidak berani pergi. Apa ucapanmu bisa dipengang? Kamu akan benar-benar membiarkan aku melihat Kenzo Li. Amandamu jelas berani pergi, tetapi dia tidak bisa mempercayai Kerwin Li. Kerwin Li mengangkat matanya, dengan sedikit amarah di nadanya, jika sudah mengatakannya, tidak dapat ditarik kembali. Amandamu menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku dan kamu pergi. Kerwin Li tampaknya dari awal sudah menduga bahwa Amandamu akan setuju untuk melihat Kenzo Li bersamanya. Tidak ada sedikit perubahan dalam ekspresi di wajahnya, dan dia berdiri tegak, jalannya agak jauh. Kita bisa mulai sekarang. Amandamu mengikutinya keluar dari kafe dan naik mobil bersamanya. Mobil Kerwin Li adalah Wrangler dan terlihat sangat keren. Dia menyetir dan Amandamu duduk di samping pengemudi. Mobil itu secara bertahap meninggalkan daerah perkotaan dan melaju ke kota pedesaan. Sepanjang jalan, Amandamu memandang keluar jendela, mencoba mengingat tanda-tanda jalan dan tanda-tanda khusus di sepanjang jalan. Mungkin nanti akan digunakan. Kerwin Li meliriknya dari kaca spion, apakah ingatan kamu baik? Amandamu berkata dengan sangat hati-hati, aku memiliki ingatan yang buruk. Pernah jatuh membentur kepala 3 tahun yang lalu dan telah kehilangan ingatan untuk sementara waktu. Siapa tahu, Kerwin Li segera berkata, aku tahu ini. Amandamu selalu merasa bahwa Kerwin Li tampaknya bisa menebak apa yang dia pikirkan dan tidak akan terus berbicara dengannya. Sedikit bicara sedikit kesalahan. Dia tidak berbicara lagi, tapi Kerwin Li terus berbicara dengannya. Amandamu hanya tertawa asal saja, atau, iya. Setelah mengemudi selama 5 atau 6 jam,
mobil melaju ke kota tepi laut. Kota ini sangat ramai, tetapi mereka tampaknya akrab satu sama lain. Kerwin Lee melaju ke kota dan melambat. Seseorang menyambutnya di sepanjang jalan. Seseorang mengenalnya, yang berarti bahwa ini mungkin adalah tempat di mana Kerwin Lee tinggal. Mereka seharusnya dekat dengan tempat tujuan mereka. Benar saja, setelah lebih dari 10 menit, mobil berhenti di depan sebuah villa. Villa kecil bergaya Eropa berlantai 3 ini memiliki beberapa pohon besar di halaman, tetapi agak merasa tertekan karena akan memasuki musim dingin. Ada juga pelayan yang menyapu tanah di halaman, dan pengawal berpakaian preman berpatroli dari waktu ke waktu. Dapat dilihat bahwa villa ini dijaga sangat ketat. Turun. Ketika suara Kerwin Lee terdengar, Amanda Mu tersadar, membuka ikatan sabuk pengaman dan membuka pintu. Dia berjalan di depan dan memasuki pintu villa, Amanda Mu mengikuti di belakang. Pelayan yang menyapu lantai di halaman melihat Kerwin Lee dan berkata dengan hormat, "Tuan sudah kembali." Kerwin Lee mengabaikannya dan langsung masuk. Memasuki villa, Kerwin Lee memberitahu pelayan itu, bahwa Nona Mu untuk beristirahat di kamar tamu. Apakah pelayan dari negara M? Kerwin Lee berbicara bahasa Mandarin. Pelayan datang ke Amanda Mu dan berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak standar, "Nona Mu, silahkan ikut aku." Amanda Mu melirik pelayan, dan mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Kerwin Lee. "Bukankah kamu mengatakan untuk membawa aku untuk melihat Kenzo Lee?" "Aku bilang ingin membawa kamu untuk melihat Kenzo Lee, tetapi apakah aku mengatakan kapan? Apakah aku mengatakan bahwa akan membawa kamu untuk melihatnya begitu tiba?" Kerwin Lee tersenyum, paling mirip Kenzo Lee. Namun, Amanda Mu sadar pada saat ini, pria ini bukan Kenzo Lee. Amanda Mu menekan bibirnya dengan erat dan berbalik untuk melihat keluar villa, di mana masih ada pengawal berpatroli, bahkan jika dia ingin lari, dia hanya bisa memikirkannya saja. Dia menatap Kerwin Lee dan berkata dengan getir, "Bajingan." Kerwin Lee hanya tersenyum, senyum itu tampak sangat penuh kebencian. Amanda Mu menatap Kerwin Lee dengan pahit, lalu naik ke atas bersama pelayan itu. Villa dijaga ketat. Jika Kerwin Lee benar-benar membawa Kenzo Lee kembali, seharusnya di villa ini. Karena dia sudah ada di sini, tinggal lebih dulu dan akan melihat Kenzo Lee cepat atau lambat. Amanda Mu dibawa ke kamar oleh pelayan. Dekorasi ruangan bergaya Eropa dan pedesaan. Setelah pembantu keluar, Amanda Mu mulai melihat ke kamar. Dekorasi ruangan ini jelas merupakan kamar wanita, dan semuanya sangat istimewa. Amanda Mu membalik laci di depan meja rias dan pergi ke lemari pakaian. Ketika dia membuka lemari itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Pakaian di dalam lemari itu semuanya baru, semua tanpa label, seolah mereka secara khusus disiapkan untuk seseorang. Pakaian-pakaian ini penuh. Amanda Mu mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong. Dia hanya bisa menarik sudut pakaian untuk melihat apa pakaian itu. Melihat dari kiri ke kanan, dia menemukan bahwa pakaian ini bukan pakaian wanita pada usia yang sama. Di sebelah kiri adalah gaun feminim yang ringan. Pakaian dan gaya yang relatif dewasa. Cocok untuk wanita seusia Amanda Mu. Di depan, ada beberapa gaun bunga, pakaian pelaut. Semakin jauh pergi ke depan, semakin muda penampilan. Penataan pakaian-pakaian ini tampaknya mencatat usia seorang wanita, dari seorang gadis muda hingga seorang wanita setelah beranjak dewasa. Seperti semacam ritual. Pakaian ini jelas bukan untuknya, tetapi untuk pemilik asli rumah ini. Amanda Mu menutup lemari pakaian, duduk di tempat tidur, dan tenang untuk mulai berpikir. Ini bukan saatnya untuk berpikir banyak tentang siapa pemilik asli rumah ini. Itu tidak masalah baginya, yang penting adalah di mana Kenzo Lee sekarang. Dari saat dia bertemu Kerwin Lee hingga sekarang, ketika Kerwin Lee berbicara dan mengakhiri bicara, Kenzo Lee tidak pernah memanggil kakak atau adik. Poin ini menunjukkan bahwa perasaan kedua saudara itu tidak baik. Namun, Kerwin Lee mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi di pulau itu dan apa yang telah hilang ingatannya. Jika Kenzo Lee tidak memberitahunya, bagaimana dia tahu? Tidak, Kerwin Lee mengatakan sepatah kata sebelumnya, dia mengatakan bahwa orang yang awalnya menyelamatkan Amanda Mu adalah dia. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menekan pelipisnya. Itu terlalu kacau. Semuanya disatukan menjadi berantakan, benar tidak ada petunjuk sama sekali. Pada saat ini, dia sedikit memikirkan Ricky Mo. Ricky Mo sangat pintar sehingga dia pasti bisa menyelesaikan masalah, bukan seperti dia yang kacau. Namun, dia dan Ricky Mo tidak berhubungan selama beberapa hari.
Baru setelah dia tiba di negara M baru dia menyadari bahwa Ricky Mo tidak marah, dia hanya mengubah caranya mengekspresikan kemarahan. Negara M datang sendiri, dan dia bertindak dulu baru memberitahu Ricky, maka itu wajar kalau Ricky Mo marah. Karena itu, dia harus berurusan dengan semua ini sendiri. Amanda Mu mengeluarkan telepon dan melihatnya, menggesekkan jarinya ke layar beberapa kali, dan mengembalikan ponsel itu lagi. Masalah sendiri, harus diselesaikan sendiri. 550 dia orang baik. Amanda Mu melihat dengan hati-hati di kamar dan berjalan ke setiap sudut. Ditemukan bahwa selain lemari pakaian penuh di dalam ruangan, ada juga ruang ganti kecil, semua aksesori wanita. Dari yang besar seperti sabuk, gelang, sampai yang kecil seperti bros, anting, dan sebagainya. Semua indah dan halus, hampir semua adalah produk terkenal, tidak peduli seberapa buruk mereka, mereka juga merek terkenal, tetapi mereka memiliki reputasi yang sangat baik. Dia tidak bisa menebak siapa yang menyiapkan hal-hal ini, tetapi pasti memiliki hubungan dengan Kerwin Lee. Setelah melihat sekeliling, Amanda Mu pergi ke jendela lagi. Kamarnya sangat luas, dan ada jendela besar dari lantai atas dengan pencahayaan yang sangat bagus. Dari jendela setinggi langit, ini adalah halaman. Jika di musim semi dan musim panas, pemandangan dari sini pasti sangat indah. Tetapi pada saat ini, dari sini, hanya dapat melihat pengawal berpatroli di luar, dan pohon-pohon layu. Jika ingin melarikan diri, tampaknya hanya bisa menghindari pengawal tersebut untuk melarikan diri. Namun, dia tidak berencana untuk lari sekarang. Di malam hari, seorang pelayan datang untuk memesan Amanda Mu untuk makan. Nona Mu, makan malam sudah siap, kamu bisa pergi ke ruang makan untuk makan. Amanda Mu bersandar di sofa dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Akibatnya, dia tertidur ketika dia tidak memperhatikan. Ketika dia terbangun oleh ketukan pelayan di pintu, dia mendengar seorang pelayan menyuruhnya pergi makan malam. Dia berdiri, menyesuaikan pakaiannya, dan pergi ke pintu untuk membukanya. Pelayan itu masih menunggu di luar, melihatnya membuka pintu, dan sedikit mengangguk, Nona Mu. Terima kasih. Amanda Mu tersenyum lembut kepada pelayan itu. Pelayan itu membeku sesaat, panik dan menggelengkan kepalanya, Nona Mu tidak harus sungkan, kamu adalah tamu terhormat. Apakah tuan kalian sering mendapat tamu? Amanda Mu bertanya dengan tidak jelas. Pelayan itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jarang, hampir tidak pernah. Oh, Amanda Mu menjawab dan bertanya lagi, kamu juga dari negara Z, siapa nama kamu? Pelayan itu tersenyum dengan bibirnya, aku dipanggil Anik, tetapi aku tidak dibesarkan di negara Z. Aku diadopsi oleh ayah baptis Sam seperti tuan muda. Amanda Mu meraih kata-kata kunci dalam kata-kata Anik, adopsi, ayah baptis. Matanya menyipit dan matanya sedikit turun untuk menutupi emosi di matanya, berusaha membuat nadanya terdengar tidak normal. Ayah baptis. Amanda Mu mengulangi, berpura-pura ingin tahu, apakah ayah angkat kalian? Ya. Berbicara tentang ayah angkatnya, rasa hormat dan kekaguman muncul di matanya, dia adalah ayah angkat kami, tetapi kami biasa memanggilnya ayah baptisnya. Dia memberi kami kehidupan baru dan membuat kami hidup. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik. Orang yang baik adalah identitas yang sangat sulit. Menilai dari ekspresi dan nada Anik, ayah baptis ini benar-benar terlihat seperti pria hebat. Amanda Mu berkata pelan, jika ada waktu, aku tidak tahu apakah aku punya waktu untuk bertemu pria baik hati ini. Anik mendengar kata-kata itu, jejak kehilangan muncul di wajahnya, aku juga sudah lama tidak melihat ayah baptis selama beberapa tahun. Setelah putrinya sakit, ia mengambil putrinya untuk hidup sendirian, dan kami jarang menghubungan, juga seperti tidak terlalu ingin melihat kami. Sebelum kata-kata Anik selesai, suara Kerwin Lee datang, Anik. Suaranya tidak pelan atau lambat, dan tidak ada tanda-tanda kesalahan terdengar, tetapi Anik melirik Amanda Mu dengan panik, Nona Mu, tolong kamu dan tuan dan pergi ke ruang meskan untuk makan. Kalau begitu aku pergi dulu. Amanda Mu masih terlihat tidak bergerak. Setelah turun, dia mendekati Kerwin Lee dan menatapnya tanpa ekspresi. Kerwin Lee, seorang lelaki yang tidak menepati janji, tidak perlu menunjukkan tampang yang baik. Melihat ekspresinya, Kerwin Lee bertanya kepadanya dengan geli, apakah kamu tidak pernah mendengar kata, harus lebih sopan ketika di tempat orang lain? Kamu sekarang sangat tidak ramah kepada aku, kamu tidak takut kalau aku tidak senang, lalu akan membuat kamu menderita. Amanda Mu mencibir, orang seperti kamu yang perkataannya tidak dapat dipercaya,
Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan terkejut. Ekspresi wajah Kerwin Lee akhirnya berubah, makanlah dulu. Amandamu tidak banyak bicara, dan mengikutinya ke ruang makan. Dia berani berbicara di depan Kerwin Lee karena suatu alasan. Ketika Kerwin Lee membawanya, dia sangat sopan dan sepertinya tidak ingin menyakitinya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Kerwin Lee membawanya, dia seharusnya memiliki tujuan, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkannya. Dengan cara ini, apa hubungan Amandamu dengan dia? Lagi pula, dia tidak akan membiarkannya pergi, dan dia tidak akan pernah pergi sampai dia melihat Kenzo Lee. Keduanya tiba di ruang makan, duduk berhadap-hadapan, dan mulai makan tanpa sepatah kata pun. Namun, yang mengejutkan Amandamu adalah bahwa itu bukan makanan barat. Dia berpikir bahwa seperti Kerwin Lee, orang-orang yang telah tinggal di negara M selama bertahun-tahun harus terbiasa makan makanan barat, tetapi makan malam itu ternyata adalah makanan timur. Amandamu tidak makan banyak hari ini, dan ketika dia melihat meja besar piring, nafsu makannya naik, kemudian dia makan banyak. Setelah makan, dia mendongak dan melihat Kerwin Lee menatapnya. Amandamu hanya meliriknya dan bertanya, apakah kamu akan makan banyak kalau terus melihatku? Kamu memiliki nafsu makan yang baik, Kerwin Lee meletakkan sumpit, sepertinya, kamu tinggal di sini sudah beradaptasi dengan cukup baik. Sangat bagus, tetapi akan lebih baik jika kamu bisa membiarkanku melihat Kenzo Lee. Amandamu mengangkat alis dan sedikit memandangnya. Kerwin Lee tertawa, mengelap tangannya dengan handuk, dan berkata perlahan, kenapa terburu-buru? Kamu sudah datang, aku akan melihatnya cepat atau lambat. Penampilannya membuat Amandamu memikirkan Kenzo Lee lagi. Kerwin Lee dan Kenzo Lee sangat mirip, mereka persis sama. Jika bukan karena perbedaan kepribadian, Amandamu tidak bisa memastikan apakah dia adalah Kerwin Lee atau Kenzo Lee. Amandamu meliriknya, bangkit dan berjalan ke atas. Ketika dia meninggalkan ruang makan, dia melihat Anik. Anik menatapnya dengan gembira, Nonamu, kamu selesai makan begitu cepat. Anik terlihat lebih muda darinya. Ketika dia tersenyum, dia memiliki senyum pipit yang dangkal, yang terlihat sangat polos, dan mudah membuat orang merasa baik. Namun, cerita Peter Si memberitahunya bahwa banyak orang memiliki pandangan di permukaan, tetapi sebenarnya mereka terlihat berbeda. Dia tidak yakin apakah Anik penuh dengan niat baik kepadanya, tapi hal semacam ini, dia tahu itu di dalam hatinya, tetap waspada, dan tidak perlu untuk mengekspresikan kewaspadaannya terlalu jelas. Jadi Amandamu balas tersenyum, apa kamu sudah makan? Anik tersenyum lebih gembira lagi, aku belum makan, aku menunggu Tuan selesai makan baru aku pergi makan. Dan pakaian kamu, mereka sudah bawa ke kamar kamu. Selanjutnya 551 panggilan telepon dari Kenzo Lee.